kurang tahu kenapa fail terus, gagal berulang-ulang, gagal terus. Jadi sekarang kita coba pakai handphone lainnya yang berbeda, sekarang baru bisa masuk. Alhamdulillah, qadarullah. Alhamdulillah. Baik, silakan Teteh, waktu dan tempatnya kita persilahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Semua kehendak adalah kehendak Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Betul-betul kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Ta'ala. Apapun dan bagaimanapun situasi, suasana, keadaan, peristiwa, apapun semua yang sedang kita jalani, cukuplah kita meyakini bahwa seluruhnya itu adalah petunjuk Allah, seluruhnya itu adalah yang terbaik di hadapan Allah, seluruhnya itu adalah suatu rangkaian proses dari pertolongan Allah kepada kita. Yang mana kitalah yang harus terus-menerus menggali hikmah agar kita semakin paham tentang segala apa yang kita alami itu tidak ada keburukan di sana. Kita menilainya dalam tatanan dunia bahwa itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang disebut musibah, sesuatu yang disebut kesusahan, sesuatu yang disebut kehilangan, sesuatu yang disebut taan. Tapi Allah maha teliti akan segala sesuatu. Dan Allah maha melihat segalanya dengan suatu bentuk yang lengkap dan utuh. Karena Allah maha mengetahui dan maha menuliskan, maha menentukan segalanya yang telah termaktub di Lauhul Mahfuz. Itulah semua yang telah Allah tata. Dan penataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan, kalau bahasa kita, secuil demi secuil, bukan. Tetapi Allah telah menyelesaikan seluruh rangkaian penataan segala ciptaannya 10.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Seluruhnya itu sudah Allah selesaikan tatanannya. Maka seluruhnya adalah rangkaian utuh. Dan kita sedang menjalani our part, bagian kita ya, bagian kita yang juga sudah tertuliskan sebagai satu rangkaian yang utuh, dan sekarang adalah proses kita menjalaninya. Di dalam menjalaninya, yang kita tahu hanyalah apa yang terjadi, karena yang belum terjadi, wallahu a'lam bishawab, tidak ada apapun yang kita ketahui, tidak ada. Kita tidak tahu sore nanti akan ada apa dalam hidup kita tidak tahu malam nanti akan ada apa dalam hidup kita tidak tahu 2 hari lagi akan ada apa dalam hidup kita, wallahu a'lam. Kita cuma bisa berikhtiar, lalu berdoa, dan ikhtiar tersebut harus mengikuti ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap ada di koridor itu, bukan keluar dari koridor tersebut. Kalau kita melaksanakan segala sesuatu di dalam keluar dari koridor yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, la haula wa la quwata illa billah. Geraknya saja sudah di luar koridor.
Bagaimana kita mencari keselamatan? Ya, bagaimana kita mencari keselamatan? La haula wala quwata illa billah, bagaikan tidak terpetakan. Karena kalau mengikut kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu seluruhnya adalah satu rangkaian. Rangkaian sambung menyambung, ikat mengikat, seperti rajutan. Seperti orang bikin rajutan ya. Itu sedikit-sedikit kecil-kecil terbentuk sampai besar jadi taplak meja. Maka tiap tisikan, tiap tusukan benang jarum itu bukan sesuatu yang terpisah, tapi itu suatu kesatuan dari rangkaian, ya, suatu kesatuan dari rangkaian. Bentar. Ya, ini bisa jadi double. Suatu kesatuan dari rangkaian besar yang telah dipersiapkan. Semisal kita mau bikin taplak meja dengan corak bunga, daun gitu ya, semisal seperti itu. Kita mulainya tentu dari tusukan pertama ketika kita merajut, tapi tusukan pertama kita itu, lalu tusukan kedua, ketiga, sampai ke 1000, sampai ke 5000 ya. Kalau itu ada ribuan tusukan sampai dengan jadi taplak mejanya, tentu itu satu sama lain adalah sambung menyambung suatu kesatuan. Padahal ketika kita sedang melakukan tusukan pertama, tisikan pertama, rajutan pertama, kedua, ketiga, itu taplak mejanya belum kelihatan bentuknya. Tapi kita sudah tahu bahwa inilah akan membentuk suatu taplak meja. Akan membentuk suatu taplak meja yang hasilnya sudah kita bayangkan. Indah, cantik. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya menginginkan semuanya yang terbaik. Menginginkan semuanya itu selamat, menginginkan semuanya itu ada pada jalur yang benar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kalimat-kalimat Allah. Allah berbicara untuk memberikan tunjuk kepada hamba-hambanya, kepada ciptaannya, kepada hamba-hambanya, kepada ciptaan, seluruh ciptaannya. Itulah petunjuk dari Allah. Artinya Allah menginginkan kita berada di dalam petunjuk. Allah menginginkan kita selamat. Allah menginginkan kita selalu berada di dalam jalur yang benar. Oleh sebab itu Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, yaitu adalah Al-Quran. Itulah tanda bahwa Allah menginginkan kita selamat. Oleh karenanya rangkaian kita itu berada di dalam keinginan Allah kepada kita, keselamatan. Allah ingin kita selamat. Allah ingin kita berada di dalam petunjuk. Maka Allah turunkan petunjuk-petunjuknya yang maha teliti, yang maha detil, yang maha benar ya, seluruh petunjuk Allah. Itu telah menandakan betapa Allah menginginkan keselamatan bagi kita. Dan ini cukup kita pegang erat-erat, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, hatta kita merasa ini kehilangan, hatta kita merasa ini suatu kesusahan, hatta kita merasa ini suatu kegagalan, itu hanya balutan dunia, kemasannya saja. Tapi keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah menginginkan kita selamat. Oleh karenanya apa yang sedang kita alami itu bagian dari tisikan, tusukan dari rajutan besar yang ujungnya adalah insya Allah keselamatan. Oleh sebab itu hidup ini harus senantiasa bersyukur. Apapun yang terjadi paling awal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jika engkau merasakan itu suatu musibah, engkau ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika engkau merasakan itu kebaikan, engkau ucapkan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Artinya dalam segala keadaan kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang Allah datangkan kepada kita, kemasannya ya bisa bermacam ragam. Tapi isinya seluruhnya adalah kebaikan. Isi memang harus kita temui. Sama seperti ketika kita menerima kado, kita tidak akan pernah tahu apa isinya sebelum kado itu kita buka. Ketika kita menerima paket dikirim oleh kurir, sebelum paket itu kita bongkar, kita buka, kita tidak tahu apa isinya. Maka kita buka dari lapis bungkus pertama, lalu keduanya ada bubble-nya, kita bongkar bubble-nya. Setelah bubble-nya kemudian dilapis lagi oleh koran bekas, lalu kita bongkar korannya, lalu dilapis, ternyata dia dibungkus oleh kardus, lalu kita gunting, kita buka kardusnya, lalu di dalam kardus dia dilapis lagi oleh tumpukan-tumpukan potongan kertas. Kita belum tahu apa isi paketnya.
Tapi kita terus membuka, kita terus masuk ke dalam lapisan demi lapisan sampai akhirnya terbuka dan kita tahu, oh ternyata kirimannya adalah mug ya, gelas gitu ya, gelas, hadiah gelas dari sahabat kita. Dia bungkus dengan begitu hati-hatinya. Itulah hidup kita ya. Kalau kita merasa begitu banyak bungkusan ini, kenapa ya kok begini, yakinlah kita bahwa sesungguhnya ada kebaikan yang begitu berharganya. Oleh karenanya bungkusan demi bungkusannya itu begitu rapatnya. Rasanya seperti ujian lagi, cobaan lagi, ujian lagi, cobaan lagi. Insya Allah kita semua menjalani keadaan hidup ini dengan husnuzon. Hidup ini adalah tugas kita untuk terus menggali ilmu, agar kita menemukan hikmah ya, yang memang seluruhnya adalah hikmah. Ada hadiah yang kita dapat lalu bungkusnya hanya satu lapis. Kita buka udah langsung dapat hadiahnya. Ada paket atau hadiah yang dikirimkan kepada kita, bungkusannya begitu berlapis-lapis sehingga kita perlu waktu, perlu usaha, udah pakai gunting belum bisa kebuka, kita coba pakai cutter, lalu juga kita perlu pisau dan seterusnya sehingga terbuka bungkus tersebut lalu kita temukan apa hadiah di dalamnya. Inilah kehidupan kita sebagai hamba Allah ya. Kehidupan kita sebagai hamba Allah itu belajar terus, positive thinking terus atau husnuzon, dan terus saja mencari hikmahnya. Jangan sempat kita mengatakan ini keburukan. Jangan sempat kita mengatakan ini Allah tidak adil. Jangan sempat kita mengatakan Allah kok begini amat. Jangan. Allah maha baik. Allah tidak ada keburukan dari Allah. Kitanya yang sedang berproses untuk menemukan hadiah tersebut. Kitanya yang sedang berproses untuk menemukan hikmah tersebut. Kalau prosesnya berhenti, nggak ketemu hadiahnya. Kalau orang kirim kita paket dan paket itu bungkusannya berlapis-lapis, lalu pada bungkus ketiga kita menyerah, kita nggak akan pernah tahu isi paket itu apa. Paket itu akan teronggok begitu saja di sudut rumah kita, tanpa kita tahu bahwa ternyata di dalamnya ada hadiah yang begitu berharga. Ternyata dibungkusnya berlapis-lapis seperti itu karena di dalamnya kawan kita, sahabat kita kirim emas yang plat emas seperti itu ya. Sekarang kan ada 1 gram, 2 gram, 10 gram, berapa gram. Sahabat kita kirim itu buat kita, maka dia bungkus berlapis-lapis. Tapi di lapis ketiga kita berhenti. Kita tidak lanjutkan. Kita merasa udahlah repot amat sih buka bungkusannya, ngirim hadiah bungkusnya gini-gini amat gitu ya. Akhirnya hadiahnya kita tidak dapat. Kirimannya itu juga menjadi sia-sia, teronggok begitu saja. Inilah kita hidup kalau kita tidak terus bergerak untuk bertolabul ilmi ya, mencari ilmu itu kenapa? Karena kita ingin bisa terus membedah lapis demi lapis peristiwa hidup kita sehingga hidup ini isinya akan selalu hikmah, akan selalu hadiah. Kalau kita berhenti, maka hidup ini tidak akan menjadi suatu konsep hadiah, konsep hikmah, tidak. Kita akan merasakan terus kesia-siaan. Sama seperti hadiah yang dikirimkan kepada kita. Bungkusnya berlapis-lapis, kita malas untuk membukanya, kita tidak ingin untuk mencarinya, kita sudutkan begitu saja, teronggok begitu saja, maka jadi kesia-siaan. Jangan sampai seluruh peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani hanya menjadi kesia-siaan, tidak menjadi hikmah, tidak menjadi kebaikan, tidak menjadi hadiah, padahal itu semua menjadi demikian karena perilaku kita sendiri. Karena semestinya perilaku kita adalah perilaku yang senantiasa husnuzon, perilaku yang senantiasa yakin kepada Allah, perilaku yang senantiasa menggali hikmah, perilaku yang senantiasa menggali ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang kokoh, kuat, tegar, sabar ya dalam menjalani segala keadaan hidup, dan insya Allah seluruh hidup kita ini akan kita rasa sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam silaturahim dari Teteh, Masya Allah, untuk para umahat semuanya yang berada di Zoom, insya Allah dari Rohis ya, Masya Allah, ada Bunda Ketua POMG ya, Bunda Sabrina, ada Bunda Dina, ada Bunda Ermi, Bunda Indri, Masya Allah,
alhamdulillah wa syukrulillah hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah pada majelis ini atas ikhtiar bunda-bunda semuanya ya dari Lab School, Masya Allah, dari POMG Lab School atau Rohis POMG SMP dan SMA Lab School Kebayoran. Pada kesempatan pagi ini kita akan sharing ya, mengkaji, membahas tentang Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah membuka pertemuan kita tadi dengan tafakur singkat mengenai segala apa yang kita alami dalam kehidupan ini sesungguhnya seluruhnya adalah satu paket lengkap yang telah Allah rancangkan, Allah rencanakan, bagaikan kita yang merancang dan merencanakan ingin menjahit sebuah taplak meja atau menyulam, ya merajut taplak meja. Allah telah mempersiapkan rancangan itu bagi kita, dan sama seperti kita merajut taplak meja tersebut ada ilmunya. Nah, ada caranya. Orang yang tidak mempelajari merajut, dia tidak akan paham, dia akan gang, deg-degan, stres, merasa berat, merasa beban, merasa pokoknya kacau balau deh ya. Ketika disuruh, ayo kita bikin taplak meja rajut, stres berat pasti. Nggak ngerti harus mulai dari mana, bahannya apa, cara merajutnya bagaimana, tahu-tahu harus merajut taplak meja dengan hiasan-hiasan gambar-gambar di atasnya. Rumit. Oleh sebab itu berkeimanan menjalani hidup ini sebagai hamba Allah akan terasa rumit, complicated, penuh ketegangan, penuh stres gitu ya, down dan seterusnya apabila kita tidak mengerti ilmunya. Itu kuncinya kenapa kita harus senantiasa menggali ilmu. Itu pula kenapa kita telah diselamatkan oleh Islam, karena Nabi SAW beliau bersabda mencari ilmu itu wajib hukumnya atas seorang muslim. Sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu karena mereka ridha terhadap amal perbuatannya itu. Para malaikat Allah menaungkan sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu. Dan Nabi katakan wajib bagi seorang muslim untuk mencari ilmu, ya, Masya Allah. Oleh sebab itu kehidupan ini rangkaian utamanya adalah proses kita untuk terus menggali ilmu. Ilmu apa yang kita mesti gali? Allah sudah tetapkan, Al-Quran dan Al-Hadis. Allah kasih 2 mata pelajaran saja kepada kita. Yang mana 2 mata pelajaran ini, Masya Allah, dia akan menjadi mata pelajaran utama dari segala sesuatu apapun di alam raya ini. Masya Allah. Oleh sebab itu, umat Nabi Muhammad SAW disebut sebagai khairu ummah, ya, umat yang terbaik karena Allah berikan Al-Quran, bukan karena kitanya lemah, la haula wala quwata illa billah, tapi karena Allah memberikan 2 mata pelajaran utama, Al-Quran dan Al-Hadis. Masya Allah, 2 keutamaan ini menjadi naungan ilmu dari segala ilmu, segala sesuatu. Maka sesiapa yang terus menggali ilmu dari 2 keutamaan mata pelajaran, ya, kalau di sekolah ibaratnya begitu, 2 mata pelajaran yang telah Allah berikan ini, insya Allah dia selalu berada di dalam pemahaman, pengetahuan, bukan karena dirinya, bukan sama sekali, tapi karena Allah Ta'ala yang terus-menerus memberikan pemahaman dan pengetahuan itu. Tapi kuncinya sekali lagi, thalabul ilmi, Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita kirimkan sholawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh istrinya, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh penerusnya, seluruh pewarisnya, seluruh pengikutnya. Insya Allah harapan kita, doa kita, perjuangan kita agar berkumpul dengan beliau di hari akhir, agar Allah ridha bagi kita mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga memudahkan kita tiba di jannahnya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Diganti, putus-putus. Minta maaf sebentar karena teknis agak terputus-putus. Baik, Bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alim, yaitu Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, atau Allah yang maha memiliki segala ilmu. Tadi dalam pembukaan telah dibacakan surah Al-Baqarah ayat ke-284 yang artinya adalah kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya masih jelas ya? Masih jelas. Suaranya masih jelas ya? Agak delay, agak terpotong. Bentar. Sebentar ya, yang di Instagram. Ini suaranya didobel katanya ada dua. Ya. Ini mana sih dia? Ini mana sih? Bingung deh. Sekarang Bunda? Ya, sudah jelas, Teh. Sudah. Ya. Oke ya, beberapa hal teknis. Ya, baik kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi di pembukaan insya Allah sekali lagi ya telah dibacakan surah Al-Baqarah ayat 284. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kita mesti fahami bahwa Allah adalah zat yang maha. Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang bukan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, dari mulai alam yang paling kecil yang kita sebut dengan mikrokosmos, yang biasa diidentikan dengan diri manusia, maupun alam yang sangat besar atau makrokosmos yang diidentikan dengan jagat raya, termasuk di dalamnya ada planet, tata surya, galaksi, kumpulan galaksi, supergalaksi, seluruhnya. Termasuk dalam alam yang mikrokosmos itu yang diidentikan dengan manusia, itu terdapat lagi mikro yang mikro, seperti jasad renik, bakteri, virus, dan seluruhnya. Seluruhnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Bunda semuanya, di atas meja itu ada 5, 6, 7 menu makanan yang semuanya Bunda yang masak. Maka Bunda yang paling tahu, Ibu ini kalau bikin capcay ini bagaimana, yang bikin siapa? Saya gitu. Ibu ini kalau sayur asem ini yang bikin siapa? Saya. Ini ayam ungkep saya. Jadi kalau ada 7 menu dan 7-7-nya itu Bunda yang buat, Bunda tahu resepnya, Bunda tahu bahan-bahannya, Bunda tahu berapa lama memasaknya, Bunda tahu bagaimana mengolahnya, Bunda tahu apa yang terjadi dalam proses memasak, Bunda paham seluk-beluknya, resiko dari memasak makanan jenis tersebut. Oh, kalau misalnya misalnya jahenya terlalu banyak, dia rasanya akan terlalu pedas dan seterusnya. Bunda tahu dengan detail. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan menciptakan segala sesuatu. Maka pada Baqarah 284 sudah ditegaskan bahwa kepunyaan Allah semuanya. Yang berada di langit, yang berada di bumi, semuanya kepunyaan Allah. Jangan sempat kita merasa apapun itu punya kita. Enggak. Jangan sempat kita merasa, oh iya,
ini milikku loh, enggak ada. Jangan. Kenapa jangan? Karena ini statementnya Allah. Al-Baqarah 284. Kepunyaan Allah lah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Punya Allah, bukan punya kita. Tapi kan yang kerja kita teh, terusnya dari hasil kerja itu kita bisa beli mobil. Yang kerja kita bekerja pakai badan, pakai panca indera kita, pakai akal kita, mata, tangan, semuanya. Dan ini siapa yang kasih? Allah yang kasih. Apakah kita tahu seluk-beluk yang terjadi dalam tubuh kita? Bunda, kita punya mobil ya. Mobil kita ada kerusakan, kita pergi ke bengkel. Tubuh kita ada kerusakan, mata kita dokter ahli mata. Hidung kita, tenggorokan kita dokter THT. Gigi kita dokter ahli gigi. Otak kita ada dokter ahli penyakit dalam, ada dokter ahli saraf, ada dokter bedah sarafnya, ada dokter satu aja kepala. Itu baru otak. Lalu kepala kita bagian sebelah mana? Oh, tulangnya. Maka ada dokter ahli ortopedinya, ada dokter bedah kepalanya, ada apalagi jantung. Oh, dokter ahli jantung. Ginjal. Oh, dokter ahli urologinya. Apalagi? La haula wala quwata illa billah. Nggak bisa. Itu pun nggak akan pernah selesai. Masih terlalu banyak hal dalam tubuh kita yang sampai hari ini tidak diketahui, belum dimengerti. Ini satu manusia yang mengurus bisa puluhan, ratusan, dan harus dengan ilmu-ilmu yang Masya Allah. Satu diri kita. Itu Allah. Allah menciptakan kita. Oh iya, oh kita ada masalah di vena kita. Oh iya, berarti dokter ahli vaskuler. Oh mesti dibedah. Oh berarti bedah vaskuler. Terus apa kita mau bilang ini? Masya Allah. Ya, ini manusia kita diciptakan. Allah Maha Tahu. Lalu kita mau bilang kita yang mengerti ini dan itu. Lalu kita mau bilang semua ini punya kita. Iya, kita yang bekerja. Tapi Allah yang ridho bahwa seluk-beluk di dalam tubuh kita ini bisa kita pergunakan. Allah yang ridho bahwa kita masih bisa duduk, dari duduk kita masih bisa bangkit, lalu kaki kita masih bisa menjejak bumi. Ketika dia menjejak bumi, pegasnya bekerja, karena pegas itulah yang kemudian membuat otot kita mencangkrem, lalu otot kita mendorong darah, lalu darah itu mengalir, dia bertemu di setiap jalannya pembuluh vena, ada arteri, ada katupnya, ada menyambung ke sini, ke situ, dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Apa yang kita tahu tentang semua itu? Nggak tahu kita. Kita nggak tahu bahwa paru-paru kita itu terdiri dari berapa lapisan pelindung. Dan kalaupun kita tahu bahwa ada lapisan-lapisan pelindung di sana, setiap lapisan itu ada isinya dan konstruksinya. Kita tidak tahu. Lalu kita mau bilang bahwa kita ini punya pengetahuan, kita mengerti ini dan itu, bahkan apa yang telah diketahui oleh para dokter, katakanlah begitu ya, yang mengurus tubuh-tubuh kita ini manusia, itu pun mereka masih hanya dalam tatanan selalu disebutnya diagnosa, tidak ada kepastian. Semuanya Allah. Masya Allah, belum proses kehamilan, proses melahirkan, dokternya khusus ahli kandungan. Ketika ada masalah, dokter ahli kandungannya, bidang masalahnya itu ada lagi. Ketika gigi ingin dirapihkan, oh iya dokter ahli gigi, bidangnya kosmetika gigi, dan seterusnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allah Maha mengetahui segalanya. Kita sama sekali tidak. Oleh sebab itu Baqarah 284 semuanya kepunyaan Allah. Sisa umur kita berlatih. Kita berlatih untuk mengajari diri kita bahwa ini bukan milikku, ini milik Allah. Kapanpun Allah mau mengambil, Allah bisa, Allah boleh mengambilnya. Ya, ketika Allah mengambilnya, aku akan sedih. Aku mungkin pedih. Tapi karena Allah berhak, maka tugasku menghapus kepedihanku. Tugasku mengatasi sedihku. Aku tidak sanggup, maka aku kembali kepada Allah. Aku tidak sanggup mengatasi pedihku atas apa yang Allah ambil dari aku. Tapi yang Allah ambil punya Allah. Aku ciptaan Allah. Takdirku di tangan Allah. Maka aku kembali saja ke Allah. Agar Allah yang menolong segalanya padaku. Karena aku tidak sanggup. Kembali ke Allah. Inilah hidup kita. Inilah hidup kita. Inilah apa yang Allah sebutkan. Kepunyaan Allah. Segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi.
Maka itu tugas kita untuk mengajari diri kita, mengatakan kepada diri kita, ini bukan milikmu, bukan milikmu ya Khadijah, bukan milikmu Teteh, ini semuanya milik Allah. Allah kapan saja Allah boleh ambil, kapan saja Allah bisa ambil, ya. Lalu Allah mengatakan, jika kamu melahirkan apa yang ada di hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maknanya apa? Karena Allah Maha mengetahui segalanya. Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Semuanya milik Allah. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Bunda punya rumah. Rumah Bunda 500 meter persegi. Kamarnya 5. Kamar mandinya 8. Di sudut sebelah sini adalah storage ya, gudangnya rumah. Di sebelah sana apa, di sebelah sini apa. Itu Bunda tahu. Bunda tahu tentang rumah Bunda. Hatta bundanya misalnya sedang ikut suami tugas ke luar negeri, tapi ketika ada yang kontak saudara, Teh, saudara ya misalnya menunggu rumah kita, Teh, ini kan saya lagi mau ambil ini di lemari yang sebelah sini, itu Bunda udah tahu mappingannya di kepala Bunda, rumah Bunda, dia di ruangan ini, dia bilang dia mau ambil di lemari ini, oh berarti lemari yang ini, itu dengan sendirinya mapping itu muncul di kepala Bunda, karena Bunda mengenali rumah Bunda. Sebab rumah itu ya Bunda rasa sebagai rumah Bunda. Dan Bunda mengenalinya. Bayangkan, Masya Allah, sekali lagi bayangkan, tafakur ya. Mari kita ya tafakkarun, mari kita berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lahirkan dari hati kita, apa yang kita sembunyikan dari hati kita, tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah Maha mengetahuinya. Oleh sebab itu Allah katakan Allah akan membuat perhitungan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jaga hati kita dengan baik. Sebab kita munculkan atau kita sembunyikan, kita lihat orang, nggak suka kita sama orang itu. Kita merasa teman kita yang satu ini kedudukannya selalu mengancam kita. Kalau dia datang udah deh, dia pamer deh mobilnya lah, perhiasannya lah ya. Apalah semua kehebatannya, ya memang karakteristiknya dia senang pamer ya. Mengenai bagaimana hisapnya di hadapan Allah, yaitu urusan dia dengan Allah. Dia suka pamer, jangan kita yang repot, jangan kita yang terus-menerus merasa terancam, merasa kesel, merasa marah dengan sifatnya, lalu kita lupa memperbaiki sifat kita. Karena dia punya sifat buruk, kita punya sifat buruk, itu sama-sama ujian dari Allah. Kalau kita sibuk memperhatikan terus sifat buruk orang, menghakiminya, membedah-bedahnya, lalu kita akan lalai dengan sifat-sifat buruk kita yang juga merupakan soal ujian dari Allah. Nah, ketika ada orang seperti itu, kemudian dia datang, dia ada di hadapan kita, mungkin yang kita lahirkan dari sikap kita itu adalah senyum. Apa kabar, Bu? Which is that's good. Itu bagus, Masya Allah ya. Kita berusaha mengendalikan ketidaksukaan kita kepada dia. Tapi kemudian di dalam hati kita mengatakan, sebel banget gitu ya. Nggak seneng banget sama orang ini nih. Dalam hati kita bilang, ih, kalau aja dia sakit, misalnya nih, astagfirullahaladzim, dia nggak datang, aman deh di sini, gitu dalam hati kita. Padahal yang kita lahirkan adalah apa kabar Bu? Ih senang ya udah lama nggak ketemu, senang deh Ibu bisa datang, misalnya begitu. Maka ini Allah sudah jawab, apa yang engkau lahirkan, apa yang engkau sembunyikan, Allah Maha tahu. Niscaya Allah membuat perhitungan. Maksudnya apa? Ketika kita mengeluarkan sikap baik kita, lalu kita niatkan memang, aduh, aku emang nggak suka nih sama dia. Tapi aku nggak bisa dong, aku menunjukkan, aku mesti jaga sikapku harus tetap baik kepadanya. Itu Allah akan perhitungkan. Karena artinya kita berusaha mengendalikan ketidaksukaan kita kepadanya. Dengan niat yang baik, dengan niat bahwa aku nggak boleh deh aku membiarkan ketidaksukaanku ini terus nanti sikapku gimana gitu sama dia, aduh jangan deh. Itu Allah akan perhitungkan. Tapi ketika kemudian hati kita, sambil kita bersikap baik, lalu kemudian hati kita bilang, sebenarnya mah gue males deh kayak gini ke dia, itu akan Allah perhitungkan. Semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberitahukan kepada kita pada surah Al-Baqarah 284. Dan inilah bagian dari sifatnya Allah, Al-Alim. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha memiliki ilmu atas segala sesuatu. Allah maha memiliki ilmu atas perilaku kita, atas sifat kita, atas sikap kita, atas lisan kita, atas otak kita, akal kita, gerak kita, keadaan kita, semuanya Allah maha memiliki ilmu.
Dan kemudian pada Al-Baqarah 284 Allah katakan maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Ini pemberitahuan dari Allah atas kedudukan Allah, bahwa Allah itu maha bebas. Allah maha bebas berbuat segala sesuatu karena semuanya adalah miliknya. Maka Allah maha mengampuni siapa yang dikehendaki, tapi Allah juga maha menyiksa siapa yang dikehendaki. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai manusia, ketika Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk ini kepada kita di dalam Al-Quran, Allah mengatakan Allah maha mengampuni siapa yang dikehendaki, Allah maha menyiksa siapa yang dikehendaki. Kita yang mendengarkan petunjuk ini, maka kemudian menggunakan akal, rasa yang ada pada diri kita. Apa yang kita mau? Kita mau diampuni? Apa kita mau disiksa? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allah maha mengampuni, maha menyiksa. Maka kita takut, kita tidak mau disiksa oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, kita thalabul ilmi. Oleh sebab itu, kitalah yang berbuat agar kita mendapat ampunan Allah. Harus apa ya agar aku dapatnya ampunan, jangan siksa. Maka Allah juga yang memberikan petunjuk. Masya Allah, Masya Allah. Allah ini memudahkan kita. Allah tidak menyulitkan kita. Ketika Allah mengatakan Allah maha mengetahui apa yang kita lahirkan, apa yang kita sembunyikan. Allah maha membuat perhitungan atasnya. Maka Allah maha memberi ampunan, Allah maha menyiksa. Tadi ketika kita, aduh aku harus menahan nih kebencianku, aku harus bersikap baik kepadanya. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni kita. Tapi kemudian kita tidak kurang mengendalikan hati. Sehingga hati kita berbicara, ih sebenarnya gue enak banget gitu ya. Misalnya enak banget nih gue sama dia. Ih gue jadi harus berbaik-baik padahal sih males banget deh gue nih. Hati kita bilang seperti itu ya. Di dalam hati kita itu juga diperhitungkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang tadi kita berusaha berbaik-baik menahan kebencian kita, mudah-mudahan jadi jalan ampunan. Tapi ketika hati kita mengatakan enak banget gue harus begini, na'udzubillah min dzalik. Barangkali itu jadi jalan siksaan kita dari Allah Ta'ala. Karena Allah tidak menyukai, Allah bicara dalam Al-Quran, Allah tidak menyukai kemunafikan, Allah tidak menyukai sesuatu yang tidak Allah sukai. Allah tidak menyukai sesuatu yang tidak Allah sukai. Allah mengadakan orang-orang yang buat kita misalnya mengesalkan, menyebalkan, buat kita misalnya ancaman dan seterusnya. Allah mengadakan itu. Pertama, itu sebagai ladang amal soleh kita. Yang kedua, sebagai ladang muhasabah kita. Jadi semuanya kebaikan. Itu ladang amal soleh. Ketika ada orang yang zalim, yang berbuat keburukan, maka Allah berpihak pada kita. Barang siapa yang dizalimi, doanya, kata Nabi, langsung masuk ke hadirat Allah. Artinya Allah berpihak kepada orang yang dizalimi. Sudah cukup bagi kita. Kita tidak perlu lagi mencaci maki orang yang zalim, mengutuki orang yang zalim. Kita tidak perlu lagi mendoakan kehancuran, keburukan bagi orang yang zalim. Tidak perlu. Karena Allah telah mengatakan Allah bersama orang-orang yang terzalimi. Doa-doa mereka tidak ada pembatasnya, seluruhnya langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperantarai para malaikat Allah, semua doa orang yang terzalimi itu langsung menuju ke hadirat Allah. Ini sudah cukup mestinya buat kita. Oleh sebab itu kita harus thalabul ilmi. Ini mestinya cukup sehingga membuat kita ketika kita dizalimi atau menghadapi kezaliman dunia ini, kita tidak lagi mengatakan zalim ya, biar nanti dilaknat ya sama Allah, terkutuklah engkau. Kita mencegah diri dari semuanya itu. Karena kita tahu bahwa ketika kita dizalimi, ketika dunia ini sedang menghadapi kezaliman, sesungguhnya doa-doa kita yang dizalimi, doa-doa saudara-saudara kita, semisal di Palestina, di Syria, Muslim di berbagai wilayah yang hari ini terzalimi, doa-doa mereka langsung masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup berdoa, kita mintakan kepada Allah, selamatkan dunia ini ya Allah daripada orang-orang yang zalim. Tidak perlu orang zalimnya yang kita caci maki, kutuk-kutuki, doakan yang jelek, itu sama sekali tidak perlu. Karena perhitungan Allah atas mereka itu sudah sangat jelas. Jelas, wallahi sudah. Itu sudah Allah, jelas sudah. Allah punya aturan semuanya jelas. Ini Masya Allah ya, ini Masya Allah. Sehingga Baqarah 284 ini,
Allah betul-betul memberi petunjuk kepada kita, cukuplah kita mencari cara agar kita mendapatkan ampunan Allah, jangan siksaannya Allah. Sehingga apa yang kita keluarkan dan apa yang kita simpan di hati, mari kita selaraskan. Selaraskannya kepada yang apa? Ya kepada apa yang Allah sukai. Kalau kita merasa terganggu dengan sikap seseorang, orang itu tidak menyenangkan dan seterusnya, lalu kita sudah memilih untuk bersikap yang baik ya, mengendalikan rasa tidak suka kita, mengendalikan kebencian kita, maka hati kita pun harus begitu. Harus kita perjuangkan begitu. Agar selaras, Allah Maha melihat perjuangan kita. Tapi udah berjuang begitu juga hati tuh masih aja nggak suka. Tapi Allah tahu kita berjuang. Kalau kita tidak memperjuangkan, kalau kita hanya sekedar melihat orang tersebut lalu kita merasa tidak suka, melihat kedoliman di dunia ini lalu kita tidak suka, lalu kemudian mulut kita mengatakan aku tidak menyukainya, tapi kemudian hati kita tidak selaras, Allah Maha mengetahuinya. Apapun Allah Maha mengetahui, maka kita yang menyelaraskan segala sesuatu. Ketika kita melihat kezaliman, cukuplah. Kalau lisan kita tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam, kata Nabi. Kalau melihat kezaliman, lisan kita ini sudah terdorong-dorong untuk mengutuk-ngutuki, maka kita terus tahan dia dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi kezaliman itu kan pantas untuk dikutuk. Iya, tapi kita tidak tahu hitungan amal kita saat itu di hadapan Allah lebih banyak baiknya, lebih banyak buruknya. Kecuali kita paham bahwa hari ini rapot kita di hadapan Allah itu nilainya udah bagus. Sehingga ketika mulut kita mengutuk, maka nggak akan mengganggu nilai yang bagus ini. Kecuali kalau kita tahu begitu. Semisal nih, kita tahu, oh nilai kita udah 100. Kebaikan kita. Lalu nilai keburukan kita 30. Berarti kita udah lebih 70. Lalu ketika kita mengutuk, itu kita dapat nilai jelek 5. 70 kurang 5, oh nilai bagus kita masih 65. Oh berarti nggak apa-apa deh aku mengutuk. Kecuali kita benar-benar paham hisab kita, hitungan hisab kita, cara hitungannya seperti apa. Maka ya udah kita bisa menghitung-hitungnya. Tapi kan ini kita nggak tahu, itu rahasia Allah, haknya Allah. Kita nggak tahu hitungan hisab kita hari ini seperti apa di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kita membiarkan suatu amalan buruk terjadi pada kita gitu. Mengutuk itu amalan buruk. Astagfirullahaladzim. Walaupun yang dikutuknya itu katakanlah memang pantas untuk dikutuk. Tapi ini bukan hisab tentang orang lain di luar kita. Ini hisab tentang diri kita. Oleh sebab itu, Masya Allah ya, Allah menyampaikan dalam Baqarah 284 ini, Allah ingatkan kepada kita semuanya adalah kepunyaannya Allah, sehingga kita ya diharuskan, ya bagaimana astagfirullahaladzim, Masya Allah, Masya Allah, Muhammad, semuanya punya Allah. Kalau semuanya punya Allah, tidak ada apapun juga yang hilang dari kita, tidak ada apapun juga yang kita usahakan kemudian dia masih belum berhasil, tidak ada apapun juga yang terjadi dalam hidup kita semisal tidak seperti yang kita mau, semuanya itu tidak boleh kita ada protes, tidak boleh kita ada komplain, tidak boleh kita ada mempertanyakan, tidak boleh kita ada marah-marah, tidak boleh ada kita tidak terima, itu tidak boleh. Karena semuanya kepunyaan Allah. Tugas kita terima, kemudian cari hadiahnya. Apa ini hadiahnya? Begitu pula dengan kejadian baik. Begitu pula dengan kejadian kebaikan, kesenangan. Jangan kita terpaku pada kesenangannya. Kesenangan itu juga kemasan. Yang kita harus cari adalah hadiahnya dari si peristiwa kesenangan itu. Jabatan suamiku naik lagi. Jangan lihat jabatannya. Aduh, jabatannya naik, gajinya nambah nih 20 juta lagi. Jangan lihat 20 jutanya. Cari hikmahnya. Buka lapisan-lapisan pembungkusnya. Apa hikmahnya? Oh iya. Jabatannya makin naik, amanahnya semakin besar. Berarti kemampuannya untuk menjangkau juga makin luas. Maka mari jangkau seluas-luasnya demi kemaslahatan. Oh, uangku bertambah, berarti sedekahku bisa bertambah, infakku bisa bertambah. Ayo cari hadiahnya dari Allah. Apa? Jangan terlena pada kesenangannya. Ini Allah sudah sebutkan. Jadi inilah secara singkat tentang Al-Baqarah 284 yang tadi dibacakan terkait dengan salah satu sifat Allah ya, Al-Alim, yaitu Allah yang maha mengetahui segala ya.
Allah yang maha memiliki ilmu. Ini sebetulnya Masya Allah ya, Allah juga menegaskan pada surah Al-An'am ayat ke-59 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Inilah Masya Allah urusan takdir. Urusan takdir ya. Takdir juga gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Kalau Allah sendiri yang maha mengetahuinya, maka kita jangan mencaci maki takdir, nggak mau terima takdir, ya, kemudian mempertanyakan, protes, jangan. Gaib, memang hanya Allah yang maha mengetahui. Kita harus bersikap yang sebaik-baiknya kepada Sang Maha mengetahui segala. Agar Allah ridho kepada kita. Lalu Allah lah yang mengaturkan lagi seluruh peristiwa keadaan hidup kita. Mudah-mudahan insya Allah diaturkan agar kita lebih lapang, lebih ringan. Kalau peristiwanya itu berat sekali, maka Allah ringankan. Kalau peristiwanya berat, maka hatinya yang Allah ringankan. Kalau hati dan peristiwanya ini masih berat, Allah datangkan bala tentaranya, sahabat solihah, ya, para solihah, guru-guru salih, Allah datangkan sehingga kita berada dalam keadaan yang jauh lebih baik. Ayo, kita betul-betul harus merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidaklah juga jatuh sebutir biji dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Masya Allah. Inilah salah satu asma Allah Al-Alim. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah yang maha memiliki ilmu. Tidak ada keraguan daripadanya. Allah mampu mengungkap apapun, hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Allah tidak memiliki batas apapun ilmunya, pengetahuannya. Walaupun ada semut kecil berjalan di gua yang gelap gulita, lalu ia naik ke sebuah batu yang gelap juga. Walaupun seperti itu, Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Setiap gerakan kita, apakah kita cuma sekedar melirik sekejap, apakah cuma sekedar lintasan pada hati kita, apakah sekedar apapun, kita punya harta, kita nafkahkan di jalan Allah sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang paham, tidak ada orang yang mengerti, tidak apa-apa. Allah maha mengetahui. Kita berdakwah, kita berusaha melakukan kebaikan. Orang salah tanggap, orang salah kira, orang ejek-ejek, orang cemooh. Tidak apa-apa. Allah maha mengetahui. Tapi kitanya mesti jaga hati. Kitanya mesti jaga hati. Terus luruskan saja niat kita. Lapangkan hati kita. Jangan biarkan hati kita terombang-ambing, terseret-seret, teraduk-aduk oleh berbagai macam peristiwa, respon-respon dunia ini. Enggak, kita mesti kukuh. Kita hanya berpikir apa yang Allah sukai. Orang menolak kita. Lalu kita emosi. Kita kecewa, kita sedih, kita benci. Tapi kemudian kita harus pikir, apa ya yang Allah suka? Allah suka nggak kalau aku benci dengan penolakan orang ini? Ya, tapi kan Allah juga pasti tidak suka dengan penolakan orang tersebut. Semisal kitanya melakukan sesuatu kebaikan, tapi orang menolaknya. Lalu kita berpikir, ya kan Allah juga nggak suka dong kalau orang itu begitu. Nah, ini udah salah. Kita jangan pikirkan hisabnya orang. Kita pikirkan hisab kita. Ya, iya, Allah tidak menyukai apa yang dilakukan oleh orang tersebut, tapi yang dilakukan orang tersebut Allah koneksikan kepada kita. Kita nih yang menerima perlakuan orang itu, sehingga Allah juga memandang bagaimana kita bersikap ketika menerima perlakuan yang seperti itu. Lalu itu yang kita mesti fokuskan, bukan orang lainnya. Kita mesti fokuskan diri kita. Jadi aku harus apa? Aku harus berbuat apa? Aku harus bagaimana? Hatiku udah terlanjur benci. Hatiku udah terlanjur nggak terima. Allah suka nggak ya hatiku begini? Allah nggak suka deh. Dari mana kita tahu Allah tidak suka? Dari hadis-hadis Nabi SAW, dari Al-Quran. Makanya ya Allah, kita tidak boleh lepas dari Quran dan hadis. Itulah petunjuknya.
Oh iya, Allah tidak suka kalau aku membiarkan hatiku pedih, perih, penuh dengan amarah. Allah tidak suka. Nabi mengatakan hati itu dia adalah tempat yang kalau baik-baik semuanya, kalau buruk-buruk semuanya. Maka hati harus kita jaga karena dia sentra. Maka kalau kita merasa marah, benci, sakit hati, tidak terima, di hati itu bisa jadi keburukan untuk segala sesuatu. Oleh karenanya kita mesti mengatasi rasa benci kita, rasa tidak suka kita, hatta kita yang dizalimi. Agar apa? Agar Allah suka pada kita. Kitanya sih mungkin merasa berat, kitanya mungkin merasa, aduh berat banget deh harus begini. Tapi kan yang kita harapkan Allah suka kepada apa yang kita lakukan. Itulah yang kita sebut ridho. Ridho, itulah yang kita sebut bagaimana kita berusaha mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, Allah Maha mengetahui semuanya karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam ilmunya Allah, di dalam kemaha pengetahuan Allah itu terdapatlah himpunan-himpunan dari manusia dengan seluruh karakteristiknya, seluruh sifat-sifatnya, seluruh sikap-sikapnya, seluruh jenis kelaminnya, seluruh suku bangsanya, seluruh latar belakangnya, seluruh imajinasinya, harapannya, keinginannya, suka dukanya, hidup matinya, seluruhnya. Dalam ilmunya Allah, seluruhnya apapun tentang manusia ada di sana. Di dalam ilmu Allah terdapat juga himpunan segala sesuatunya tentang binatang-binatang, tumbuhan, malaikat, setan, jin, iblis, alam, dunia, jagat raya, segala dimensinya, seluruhnya semuanya ada dalam ilmunya Allah Ta'ala. Di dalamnya ilmu Allah terdapat himpunan segala jenis informasi yang manapun dalam bentuk teknologi yang apapun, seluruhnya terhimpun ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Konsep ruang, konsep waktu, konsep energi, konsep cahaya, konsep apapun. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. Maka ummahat yang dirahmati Allah Ta'ala, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi pada kita, tidak perlu kita berlebih-lebihan. Yang kita perlu berlebih-lebihan adalah berlebih-lebihan untuk berusaha mendekat kepada Allah. Itu boleh dengan cara yang artinya berlebih-lebihan ini maksudnya berusaha sesungguh-sungguh kita, semaksimal kita terus mendekat kepada Allah. Karena segala peristiwa, kejadian, keadaan, bahkan yang paling membingungkan, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, yang manapun para nabi dan rasul kita terjepit dalam suatu keadaan yang amat sangat membingungkan, sudah rasanya tak ada jalan keluar. Bagaimana keluar dari dalam perut ikan raksasa yang sedang turun ke dasar lautan? Beliau sendirian, Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana Nabi Musa terjebak di depan Laut Merah, tak ada jalan kanan dan kiri, di belakang pasukan Fir'aun. Begitu lengkapnya, bahkan dipimpin oleh Fir'aun langsung. Nabi Ibrahim alaihi salam sudah selesai, sudah tinggal dilontarkan ke dalam api yang luar biasa besar, yang bahkan orang-orang yang mengobarkannya pun berjaga-jaga karena baju mereka ikut hangus. Padahal mereka yang mengobarkan api itu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pengikutnya hanya sejumlah tak sampai 300, diserang oleh ribuan kaum kafir Quraisy yang dengan amarahnya, dengan ketidaksukaannya, dengan semangatnya untuk menghabisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Tapi Allah Maha Ada, Allah mengirimkan barisan malaikatnya, bahkan Allah sendiri yang memberikan pertolongan langsung. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Tapi kita belajar dari para nabi dan rasul kita, yaitu senantiasa menjaga iman dan takwanya kepada Allah, yakinnya kepada Allah Ta'ala, tawaduknya, rasa malunya kepada Allah Ta'ala. Nabi Ayub alaihi salam, dengan begitu penderitaannya, kesusahannya, kehilangannya, segala sesuatunya sudah tidak ada, hanya tinggal dirinya dengan penyakitnya, dengan semua kehilangannya. Tapi beliau masih malu meminta kepada Allah. Mengapa? Karena merasa bahwa Allah masih memberikan kesempatan baginya bernafas. Artinya Allah masih memberikan kesempatan ibadah, amal soleh, bersabar, ampunan. Allah masih beri kesempatan agar kita bisa mengumpulkan catatan-catatan amal. Walau apa yang sedang kita hadapi dalam hidup kita, tapi Allah belum mencabut nyawa.
Allah masih memberikan kita nyawa, Allah masih beri kesempatan kita sabar dalam kesusahan kita, itu jadi amalan. Allah masih memberikan kita kesempatan bersyukur dalam kesusahan kita, itu amalan. Masya Allah, semuanya dari Allah adalah kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kembali lagi kepada ayat yang dibacakan setelah 284 tadi Al-Baqarah 285, di sana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Masya Allah. Inilah petunjuk. Inilah yang tadi 284, bagaimana Allah memiliki segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu yang diucapkan, yang disimpan. Bagaimana Allah akan membuat perhitungan akan segalanya. Allah bisa mengampuni, Allah maha mengampuni, Allah maha menyiksa. Betapa kita ingin diampuni oleh Allah Ta'ala. Betapa kita ingin segala yang kita lakukan itu semuanya selaras dengan apa yang Allah sukai. Maka Allah kirimkan Al-Quran. Allah mengirimkan Al-Quran. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Inilah Al-Quran yang menjadi petunjuk. Semuanya beriman kepada Allah. Baqarah 285. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Semua orang-orang yang beriman itu mengimani. Mengimani kitab Allah, mengimani malaikat Allah, mengimani para rasul Allah, mengimani Al-Quran. Dan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Maknanya apa? Mengimani seluruh nabi dan rasul yang telah Allah kirimkan ke muka bumi ini. Masya Allah, semuanya kita mengimani kepada nabi dan rasulnya Allah. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Apa maknanya? Allah turunkan Al-Quran bukan hanya untuk didengar, bukan hanya untuk dinikmati. Itu tidak salah sama sekali. Tapi di sini Allah katakan sami'na wa ata'na. Dengarkan dan taat. Taat ini artinya perbuatan. Artinya Quran itu untuk disimak, didengar, dinikmati, dipelajari hingga menjadi perbuatan. Masya Allah. Dan mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Tentu di dalam melaksanakan segala amalan-amalan kita, perjuangan-perjuangan kita, mempelajari, menunaikan Al-Quran, pasti ada kesalahan di sana-sini, kekurangan di sana-sini, ada banyak mungkin keterpelesetan hati dan lain sebagainya, maka Allah telah tuntun kita berdoa terus. Berdoanya apa? Minta ampun terus kepada Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Itu sebabnya apapun peristiwa hidup kita, kita minta ampun saja kepada Allah. Baik kita yang dizolimi atau kita yang menzolimi. Kita menzolimi, kita minta ampun kepada Allah. Kita dizolimi, kita minta ampun kepada Allah. Sebab kita tidak tahu. Kita cuma melihatnya pada peristiwa kita dizoliminya. Lalu kita langsung, aku begini, aku menderita, aku dibeginikan orang. Kita kadang kita lupa bahwa astagfirullah, peristiwa kita dizolimi itu datang dari Allah. Sangat mungkin karena di kehidupan kita sebelum-sebelumnya kita pernah menzolimi orang. Dan ini Allah lagi hapuskan dosa kita, sudah selesai. Nabi mengatakan jika Allah menginginkan kebaikan bagimu di akhirat, maka keburukanmu Allah akan selesaikan di dunia. Kalau kita pernah berbuat keburukan, lalu kepada orang, lalu hari ini kita pun mendapatkan kezaliman itu, kita berdoa, ya Allah, semoga sudah tertebus. Jadi kita dizalimi orang, sudah kita minta ampun sama Allah. Allah sedang mengingatkan kita. Kita jangan langsung emosi, jangan langsung keakuanku muncul. Aku dizalimi kayak begini, gak terima. Emang orang itu gak tahu diri dan seterusnya. Kita juga banyak gak tahu diri sama Allah. Ya. Banyak kita nggak tahu diri sama Allah. Hidup ini mesti tawaduk. Karena Allah yang maha memiliki ilmu. Al-Alim, Allah yang maha memiliki ilmu, maha mengetahui segalanya Allah tahu. Allah maha tahu bahwa saat ini memang kita sedang harus mengalami kezaliman itu. Mengapa? Karena ada satu peta rangkaian yang lengkap yang kita wallahu alam nggak ngerti ke depannya nih ada apa sehingga saat ini kita mesti ngalami dulu kezaliman ini. Kita tidak tahu, maka kita husnuzan kepada Allah dan kita percayakan kepada Allah. Segala pengaturannya, kita percayakan kepada Allah. Kita bawa dalam doa-doanya yang baik-baik. Kita bawa di dalam hati-hatinya yang baik-baik. Kita bawa dalam pikiran-pikirannya yang baik-baik. Semuanya jangan ada yang buruk, jangan ada yang menyalah-nyalahkan, jangan ada yang mengutuk-ngutuki, jangan ada.
Semuanya kita bawa, semuanya adalah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sekali lagi, spiritnya adalah penting bagi kita untuk senantiasa mencari ilmu, menggali ilmu. Karena insya Allah dengan ilmu inilah, insya Allah peta jalannya insya Allah kita akan lebih pahami. Terakhir sebagai penutup, tadi dibacakan Al-Baqarah 286. Masya Allah ya, ini yang harus senantiasa kita yakini ya, oleh kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Sadaqallahul adzim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dah yakin kita. Apapun yang kita hadapi, kita jalani. Aduh, kok berat banget ya hidupku. Enggak, memang segitu. Kapasitas kita segitu. Ya, Allah enggak akan salah. Enggak akan Allah salah. Allah yang nyiptakan kita. Allah udah tahu kapasitasnya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Allah yang bikin kita. Allah tahu, Allah bikin kita dengan kapasitas segitu. Maka isinya ya segitu, bebannya segitu, masalahnya segitu, itu udah sesuai dengan kesanggupan kita. Sudah sesuai dengan takaran dan ukuran kita. Tapi hawa nafsu kita, bisikan-bisikan syaitan, syaitan yang berbentuk manusia, itulah yang terus-menerus merongrong, membuat kita merasa, Allah kok nggak adil sama aku? Kok aku dikasih susah melulu kayak begini? Kok orang lain enggak? Nah, astagfirullahaladzim. Allah bikin orang lain yang kita tunjuk itu sudah dengan ukurannya, sudah dengan kapasitasnya, sudah dengan takarannya orang itu. Jadi kita jangan masuk kepada haknya Allah. Kalau kita melihat seseorang, kok orang itu kesusahannya cuma begitu-begitu aja, aku kok begini, emang takaran dia segitu, Allah bikin dia segitu. Kalau dia diciptakan oleh Allah dengan takarannya yang sedemikian itu, lalu kesusahannya sedemikian, lalu dia mengaplikasikan sabar sesuai dengan kadar kesusahannya, maka hitungan amalannya ya setakarannya itu. Kalau kita merasa bahwa beban-beban kita itu, Masya Allah ya, dalam tatanan dunia nih, misalnya dianggap oleh orang, ya Allah, beratnya ujian-ujianmu, berarti Allah memberikan peluang kepada kita untuk melaksanakan takaran sabar sebesar beban beratnya itu. Masya Allah, sabar itu amalan yang kata Nabi, jika Allah memberikanmu sabar, maka tidak ada pemberian yang lebih baik daripada sabar. Dengan Allah kasih kita kesusahan, kesulitan, makin sulit, makin susah, itu Allah makin memberikan kita yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sebetulnya peluang sabarnya itu. Kalau kita pakai peluang itu, maka Nabi mengatakan, jika engkau menginginkan sabar, maka bersabarlah dengan sungguh-sungguh, mintalah sabar kepada Allah, maka Allah berikanmu sabar. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik daripada sabar. Jadi ketika Allah memberikan kejadian itu kepada kita, itu sebetulnya Allah memberikan kita peluang untuk mendapatkan hadiah sabar dari Allah. Yang sabar yang disuntikkan ke dalam diri kita, sehingga kita menjadilah hamba yang sabar. Masya Allah, semuanya rezeki dari Allah Ta'ala. Ya, semuanya dari Allah Ta'ala adalah rezeki. Jadi insya Allah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ini Allah Maha Adil. Orang berbuat kebaikan, ya dia dapat pahala. Orang buat kejahatan, ya dia dapat siksa. Ya sudah, itu adil kan? Tinggal kitanya jangan berbuat keburukan, jangan berbuat kejahatan. Aduh teh, kalau aku sudah pernah terbawa kehidupan yang begitu, aku banyak maksiat, banyak dosa, aku harus bagaimana? Maka Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu luar biasa, Masya Allah cintanya kepada hamba-hambanya. Allah sediakan taubat. Surah Furqan 69, 70, 71. Allah mengatakan bertaubat orang-orang yang menyekutukan Allah, dia membunuh, dia berzina, dia berbuat dosa-dosa besar. Allah sediakan neraka dan dia kekal di sana. Kecuali jika dia bertaubat, beramal saleh, dan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya sebenar-benarnya taubat adalah taubat yang disertai dengan amal saleh. Allah udah kasih caranya. Di sini memang Allah sebut manusia itu dia dapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan dia dapat siksa dari kejahatannya.
Maka kita jangan menyengajakan diri berbuat hal-hal buruk, kejahatan, maksiat, dosa. Tapi kalau kita merasa dalam hidup kita pernah terjerembab, terbawa kepada keadaan itu, Allah pun masih membukakan pintu bagi kita untuk selamat daripadanya, yaitu dengan taubat, amal saleh, dan kemudian beriman. Dan kemudian Allah katakan di sini, berdoa. Apa doanya? Dituntun oleh Allah Ta'ala. Allah ajarkan kita doanya. Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Tidak sengaja ya kita berbuat salah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami dari kaum yang kafir. Doanya sudah Allah ajarkan. Allah suruh kita minta dengan doa ini kepada Allah. Karena Allah akan mengabulkan doa. Maka kita ikuti apa yang Allah ajarkan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah menolong kita dari segala sesuatu pada kehidupan kita ini fi dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang Teteh bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Maaf lahir dan batin, segala kekurangan, kelemahan, kebodohan, ketiadaan ilmu, segala kesombongan, ria, takabur, mudah-mudahan seluruhnya Allah ampuni daripada Teteh. Dan insya Allah mudah-mudahan seluruh jamaah dibersihkan Allah dari segala apapun yang Allah tidak sukai, dan dikuatkan Allah untuk menjadi hambanya yang senantiasa membersihkan diri. Insya Allah diwafatkan Allah khusus pada keadaan di mana kita sedang mencapai satu titik yang dapat disebut di hadapan Allah sebagai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali dikembalikan dulu kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Teteh. Subhanallah. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilma. Ya Tuhan, tambahilah ilmuku. Masya Allah, ilmu yang bermanfaat sudah kita dengarkan. Tausiah dan sharing ilmu dari Teteh Khadijah. Sebetulnya di sini schedule-nya adalah tanya jawab sambil menunggu pertanyaan. Mungkin saya simpulkan dulu ya Teh, karena memang jadwal berikutnya adalah kesimpulan untuk dari ceramah. Mungkin saya simpulkan. Oh, ini sudah ada pertanyaan. Pertanyaan, ya tafadhali Umi. Kita karena pertanyaan melalui chat ya Teh. Assalamualaikum, ya. Izin bertanya, Ustazah. Awal pandemi saya semangat untuk ikut beberapa majelis ilmu. Maaf ini tadi ke atas sebentar ya. Ya, ini juga terbuka, udah terbuka chatnya. Terbuka ya sama Teteh. Oh ya, mangga Teteh baca ya Bunda ya. Ya silahkan. Sambil baca juga nih Teteh. Tapi kemudian tidak bisa berkomitmen. Apa yang seharusnya saya lakukan? Ya baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya yang pertama, pada awal pandemi saya semangat untuk mengikuti beberapa majelis ilmu, tapi kemudian, ini mungkin maksudnya majelis ilmu yang online ya, mungkin begitu ya. Jadi pada awal pandemi saya semangat untuk ikut beberapa majelis ilmu, tapi kemudian ternyata tidak bisa komitmen mengikuti semuanya. Untuk saya yang baru mulai belajar, apa yang sebaiknya harus saya dahulukan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha mengetahui ya segala sesuatu. Jadi ketika misalnya Ukhti mengatakan waktu awal pandemi saya semangat banget nih kajian online bertebaran. Dan kajian online ini kan sebetulnya Masya Allah, inilah hikmah ya, inilah hadiah ya, hikmah. Kajian online ini tidak membatasi kita ya dari apapun juga. Ya sepanjang insya Allah kita memiliki device-nya ya, sarananya, kemudian kuotanya, maka sebetulnya dari manapun kita bisa terus untuk menggali ilmu. Sehingga dalam pandemi ini tadi pertanyaan ini muncul dan mengatakan bahwa semangatnya tinggi, tapi lama-kelamaan kok kayak down lagi gitu ya semangatnya. Harus apa nih? Saya yang masih mulai ini harus apa?
harus bismillahirrahmanirrahim, harus apanya tuh pasti paralel semuanya ya. Bukan satu persatu, karena kalau satu persatu waktu kita kan terbatas. Kita kan ini semuanya semakin dekat kepada kematian ya. Kita semuanya semakin dekat pada kematian. Satu hari lagi bertambah itu artinya satu hari lagi berkurang waktu kita di dunia. Angka hitungan lamanya kita di dunia bertambah satu hari, tapi kesempatan kita berada di dunia berkurang satu hari. Artinya kita semua terus berjalan menuju kepada kematian. Sehingga segala amalan kebaikan, kalau dilakukannya satu persatu, tunggu dulu, nanti dulu, yang ini dulu, baru yang lain, khawatirnya waktu kita habis. Jadi semua amalan kebaikan kita usahakan dengan seluruh daya upaya dalam setiap gerak hidup kita itu harus kita ikhtiarkan. Termasuk ketika kita menyebut tentang belajar atau thalabul ilmi. Apa sih harus didahulukan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mempelajari ilmunya Allah ya. Kita sedang belajar Al-Qur'an, kita sedang mempelajari hadis, dan sami'na wa ata'na, bukan hanya didengarkan tapi harus diamalkan. Dan ilmunya Allah ini bukan sesuatu yang astagfirullahaladzim, bukan sesuatu yang sifatnya kesementaraan atau terbatas, itu sama sekali tidak. Dia amat ilmunya Allah amat sangat luasnya, sehingga dibutuhkan kesabaran di dalam menjalaninya, dan kesabaran itu lahirnya daripada hati. Oleh karenanya belajar itu harus memulai dengan sesuatu yang sifatnya adalah membersihkan hati gitu ya. Membersihkan hati agar sabar itu tumbuh, dan hati yang sabar di dalam mencari ilmunya Allah ini modal agar kita bisa senantiasa bertahan. Oleh sebab itu sekali lagi, kalau apa yang harus didahulukan, maka rutinlah membersihkan hati. Membersihkan hati itu dengan apa? Dengan zikir, dengan bertafakur, dengan menyepikan diri ya dari segala keramaian dunia. Oleh sebab itu Allah begitu menyukai amalan qiyam alail ya. Ayo kita terus berusaha bersihkan hati. Tapi hati yang bersih kapan selesainya? Nggak pernah selesai, karena hati dipakai terus. Sepatu kan kita cuci, kita bersihkan, tapi dia kan dipakai lagi. Makanya kita cuci lagi, kita bersihkan lagi. Piring kita pakai, dia kotor, kita cuci, kita bersihkan, lalu kita pakai lagi. Nah, hati harus sering kita cuci dan bersihkan. Masalahnya, kalau kita tidak memahami bahwa hati itu sesuatu yang harus sering kita bersihkan, akhirnya hati jadi kotor. Jadi sekali lagi, untuk kita yang sedang terus dalam proses belajar ya, sampai wafat kita belajar terus, maka dalam proses itu pun kita harus selalu membersihkan hati, agar wadah daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari itu ada di tempat yang baik, yaitu hati yang bersih. Dan ini pun ada ilmunya ya, ilmu membersihkan hati atau tazkiyatun nafs, sehingga mereka yang insya Allah telah menetapkan dirinya ingin terus berada di jalan Allah, thalabul ilmi, jalan dakwah, harus senantiasa menggali ilmu tazkiyatun nafs ya, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Kuncinya hanya dua sebetulnya, zikrullah dan Al-Qur'an. Tetapi dalam substansi yang sesungguhnya ya, artinya substansi yang memang ditetapkan oleh Allah Ta'ala mengenai zikrullah dan mengenai Al-Quran. Bukan sekedarnya saja seperti misalnya kemauan kita, bukan. Ini zikrullah yang sesungguhnya, zikrullah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bahwa sesungguhnya dengan zikrullah, hanya dengan zikrullah maka hati akan menjadi bersih ya. Dan kemudian Quran ya, Quran yang disebut oleh Allah, Masya Allah ya, berbagai macam sifat-sifatnya Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, Masya Allah, Teteh akan bacakan beberapa di antaranya. Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan daripadanya, Al-Baqarah ayat 2. Quran itu adalah kitab yang mengandung hikmah, surah Yunus ayat pertama. Al-Quran itu adalah kitab yang jelas, surat Yusuf ayat pertama. Quran adalah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan sempurna, dijelaskan secara terperinci, diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti, surat Hud ayat pertama. Quran itu adalah kitab yang tidak ada sesuatu pun yang diluputkan di dalamnya, Al-An'am 38.
Quran adalah kitab yang menjadi penjelasan bagi segala sesuatu. An-Nahl 89. Masya Allah. Masya Allah. Dan masih begitu banyak lagi ya sifat-sifat Quran. Jadi tazkiyatun nafs itu pilarnya adalah zikir dan Al-Quran. Tetapi menjalankan zikir dan Al-Quran ini harus sebagaimana hakikat yang telah Allah tetapkan atas zikir dan Quran. Bukan cuma sekedarnya. Jadi inilah proses kita di dalam menggali ilmu, dan setelahnya apa ya, tentu saja ilmu tauhid ya, karena kita harus terus meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Tentu ilmu syariat, karena itulah tata cara bagaimana kita harus melaksanakan segala sesuatu, tapi semuanya harus didasari dengan tazkiyatun nafs. Keyakinan kita kepada Allah harus dengan hati yang bersih, belajar syariat mesti dengan hati yang bersih, karena kalau tidak nanti kita bisa saling menyalahkan. Kok gurunya dia begitu, kok guru aku kasih taunya begini. Sepanjang seluruhnya bersandar pada Quran dan hadis, maka sesungguhnya para alim ulama kita itu memang terus melakukan pengkajian-pengkajian, tapi semuanya didasarkan kepada Quran dan hadis. Maka tidak perlu kita saling menuduh-nuduh, menunjuk-nunjuk, dan seterusnya. Siapa yang paling baik, paling benar, paling tepat di hadapan Allah, wallahu alam. Tidak tahu kita sekarang ini. Kita tahunya nanti di hari penghisaban. Maka saat ini jangan saling menunjuk-nunjuk, jangan saling maaf merasa sudah yang paling benar ya, sudah yang paling saleh gitu ya, sudah yang paling tepat. Sudah, ini waktunya, di dunia ini waktunya kita terus belajar. Insya Allah ya. Kira-kira seperti itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan kedua yang Teteh mesti jelaskan. Ada pertanyaan, Teh mau izin tanya. Tadi disebutkan bahwa kita semua saat ini sedang dizolimi. Mohon bisa dijelaskan bentuk zalim yang dimaksudkan oleh Teteh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teteh bukan menyebut saat ini kita semua sedang dizolimi. Tapi Teteh menyebut bahwa jika saat ini kita semua merasa sedang dizolimi, atau kita secara pribadi sedang mengalami kejadian yang kita rasa kita dizolimi, atau kita memandang orang lain, teman kita, sahabat kita, lalu kita melihat, aduh dia sedang dizalimi. Atau kita melihat keadaan saudara-saudara muslim kita di berbagai wilayah, dijajah di Palestina, dizalimi, berbagai macam kecamuk, konflik perang, di Suriah, dimanapun, dengan campur tangan berbagai macam pihak dari dunia barat, dan ini dan itu. Kita merasa inilah kedoliman-kedoliman. Maka yang Teteh maksud adalah apabila kita merasa bahwa kita berada dalam suatu keadaan yang dizolimi, apa yang kita mesti lakukan? Nah, ini tadi ya penjelasannya begitu. Jadi jangan langsung terfokus hanya kepada peristiwa kedolimannya. Tapi kita harus lebih lanjut masuk. Kayak tadi Teteh contohkan soal kado dibungkus, kita nggak bisa hanya buka bungkus luarnya. Ketika kita buka bungkus luarnya dan dia masih ada lapis bungkus berikutnya, kita mesti buka lagi. Begitu pula kalau kita sedang mengalami keadaan yang kita rasa sebagai kezaliman, kita jangan macet hanya pada kezalimannya. Kita jangan merasa, aku dizalimi. Mestinya kan dia nggak begitu. Atau kita macet kepada, kok mereka zalim ya terhadap saudara-saudaraku di bumi Palestina misalnya. Kezaliman yang luar biasa. Tapi kita terus macet hanya berputar-putar pada kezaliman itu saja. Jangan. Kita harus terus membuka kemasan tersebut. Bungkusnya kita mesti buka. Bungkusnya kezaliman, tapi kita mesti dapat hadiahnya dari Allah apa. Itu yang Teteh maksudkan. Jadi kezaliman bisa macam-macam bentuknya ya. Bisa segala macam ya. Mengkhianati itu zalim, mengambil hak orang itu zalim, membunuh tanpa mengikut apa ketentuan hukum yang memang seharusnya ya, yang Allah tetapkan itu juga zalim ya. Kemudian maaf, zina itu zalim ya, khamar itu zalim, banyak sekali Masya Allah. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh berhenti hanya kepada mengutuk, memarahi, tidak suka, tidak terima atas kedoliman-kedoliman itu, tapi kita harus terus membedah, membuka, dan dapatkan hadiahnya dari Allah Ta'ala itu apa. Karena seluruhnya dari Allah adalah hadiah, seluruhnya dari Allah adalah hikmah, termasuk ketika kedoliman ini terjadi, sebetulnya ini ladang perjuangan. Kalau berat, maka ladang jihad dari Allah Ta'ala. Itu pun hadiah. Karena apabila kita terjun ke dalamnya, kita ikut serta ya, berusaha mengatasi kedoliman-kedoliman itu, tentu juga dengan tata cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka kedoliman yang sedang terjadi ini sesungguhnya adalah ladang jihad. Dan barang siapa yang wafat dalam niatnya berjihad, amalannya juga jihad, insya Allah mudah-mudahan dia bisa mendapat gelar syahid, dan insya Allah para syahid, insya Allah dia dibebaskan Allah dari hari penghisaban. Hidup kita tidak hanya berhenti pada dunia,
Hidup kita masih sangat panjang tahapannya. Maka kita jangan macet hanya pada dunia ini. Kita harus terus berpikir kepada kehidupan yang selanjutnya, dan insya Allah kita bisa fahami tentang lapis-lapis hidup yang selanjutnya, insya Allah dengan tolabul ilmi. Wallahu alam bisawab. Itu 2 pertanyaan insya Allah yang Teteh coba jawab ya. Ada lagi? Oh, Masya Allah banyak ya. Silakan Bunda dipilih aja masih dengan ada waktu yang terbatas ini. 4. Iya. Ya, ada beberapa yang pertanyaannya mirip, mempertahankan istiqomah dalam berhijrah. Kelihatannya itu ada yang mirip pertanyaannya itu. Karena naik turun, kemudian ada godaan duniawi. Nah, itu bagaimana mempertahankannya, Teh? Kelihatannya mirip itu pertanyaannya. Iya, baik. Betulkah ujian kita hanya berakhir setelah kita mati sebentar ya? Oh iya, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tentang bagaimana agar istiqamah dalam berhijrah, lalu bagaimana menjaga semangat hijrah yang suka naik dan turun, bagaimana kita istiqomah dalam amalan-amalan kita ya. Ada pertanyaan, kadang kita tidak bisa rutin dalam tahajud atau amalan-amalan lainnya ya, Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi Allah sebut dalam Baqarah 284 bahwa segala sesuatu itu milik Allah, maka segala sesuatu ini artinya memang segala sesuatu. Segala sesuatu. Istiqomah itu milik Allah Ta'ala. Sabar milik Allah Ta'ala. Hidayah milik Allah Ta'ala. Semuanya milik Allah Ta'ala. Tapi Allah itu zat yang terbebaskan dari segala kebutuhan. Allah tuh nggak ada kebutuhan apapun. Iya, semuanya milik Allah, tapi Allah tidak punya kebutuhan apapun kepada apa yang dimilikinya. Sama sekali Allah tidak punya. Jadi kalau kita mau dan kita meminta, itu Allah akan beri. Tapi cara kita meminta, kemudian usaha kita menunjukkan bahwa kita pantas gitu ya untuk meminta apa yang Allah miliki. Nah, itu kita mesti kerjakan. Jadi tentang istiqamah, kita mesti minta sama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu kita mesti minta sama Allah. Minta terus kita diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala. Kita mesti sebut terus dalam doa kita, ya Allah, sampai wafat hamba istiqomahkan di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, kita mesti sebut, mesti minta terus kepada Allah Ta'ala. Lalu kita mesti tunjukkan, karena kita sedang minta si istiqamah ini, dan waktu ini terus berjalan, umur kita makin dekat kepada kematian. Jadi kita butuh sekali Allah itu, kita ingin Allah itu bisa segera memberikan kita gitu keistiqamahan. Maka kitanya lebih dulu. Karena Allah maha, kita ini apa? Masa Allah yang kita suruh-suruh? Astagfirullahaladzim. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini memang pantas mendapatkan si istiqamah. Istiqamah ini apa sih artinya? Tegak lurus di jalan Allah. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita memang pantas diberikan istiqomah. Kita memang pantas diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadi hambanya yang tegak lurus di jalan Allah. Oleh sebab itu kita mesti tunjukkan. Tunjukkan dengan apa ya? Dengan usaha. Sholatnya tepat waktu ya. Semisal nih, kalau kita memang serius meminta istiqamah, meminta jalan hijrah ya, meminta kita meminta agar kita senantiasa dijadikan para prajuritnya Allah ya dalam jalan dakwah, menaungi keluarga dan seterusnya, maka kita tunjukkan kepada Allah bahwa ya sholat, ya memang nanti dalam prakteknya kita ada kepleset, kayak tadi pertanyaan saya udah rutin tahajud tapi ada waktu-waktunya saya kok kayak gagal gitu ya, kayak nggak bisa melaksanakan. Itu bagian dari pernak-pernik ujian Allah kepada usaha kita. Karena usaha itu terus-menerus, jadi ujiannya juga terus-menerus. Kita nggak boleh beranggapan bahwa kapan sih ujian ini berhenti? Nggak bisa. Ini setiap pintalan yang kita kerjakan dalam hidup, setiap itu juga akan selalu ada ujiannya. Karena inilah jenjang kenaik kelasan kita. Ini jenjangnya untuk naik kelas ya. Jadi insya Allah tunjukkan kepada Allah. Pertama minta terus istiqamah ini, bawa terus dalam doa kita ya. Fokus doanya. Doa untuk akhirat itu fokus. Karena kalau akhirat kita dikabul Allah, insya Allah dunia itu duluan. Jadi dunianya pasti ini tertata ya. Tertata kalau kita minta terus keselamatan akhirat. Istiqamah adalah keselamatan untuk akhirat. Maka kita mintakan terus kepada Allah dan kita tunjukkan dengan usaha kita. Ayo perbaiki terus sholatnya, perbaiki puasanya, perbaiki zikirnya. Jangan sampai gini, jangan sampai kita terus-menerus bertanya dalam majelis ilmu bagaimana caranya agar istiqamah. Misalnya ya, minta maaf, ini kan cuma contoh.
Kita terus-menerus bertanya dalam majelis ilmu, tapi kemudian kita tidak juga memulai saum yaumil bid kita misalnya. Kita tidak juga memulai saum Senin Kamis kita misalnya. Ya, kita pertanyaan itu enggak dijawab tapi enggak kita laksanakan gitu ya misalnya. Jadi kalau memang kita ingin dan kita rindu keistiqomahan itu Allah berikan kepada kita, ayo kita tunjukkan. Ayo Sabtu, Ahad, Senin ini saum Ayyamul Bid. Ayo kita saum semuanya. Ayo yang sudah rutin Senin Kamis, yuk mulai semangat belajar saum Nabi Daudnya gitu ya. Kalau yang sudah rutin saum Ayyamul Bid, ayo mulai semangat untuk Senin Kamisnya. Ayo kita upgrade terus agar Allah berikan istiqomah itu kepada kita. Kita tunjukkan bahwa hidup kita ini progresif dalam hal berkeimanan dan beribadah kepada Allah. Jangan hanya progresif dalam hal dunia. Jangan hanya misalnya kemarin kita belum punya motor, sekarang sudah punya. Kemarin tidak punya mobil, sekarang udah tercapai. Kemarin belum punya rumah, sekarang udah punya. Walaupun juga semua itu adalah pemberian Allah. Tapi kita kan dalam kehidupan dunia ada memfokuskan diri gitu kepada apa. Nah sekarang jadikan akhirat kita, ibadah-ibadah kita ini the main focus gitu. Fokus sehingga insya Allah dunia kita insya Allah Allah akan aturkan untuk dunia kita ini menjadi penyokong dari semua ikhtiar-ikhtiar kita untuk akhirat. Karena jika Allah ridho kepada kita, maka dunia kita itu akan diaturkan oleh Allah sehingga kita bisa menjalani semua proses perjuangan kita untuk akhirat. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir mungkin ada pertanyaan, apakah betul ujian kita ini hanya berakhir setelah kita mati? Masya Allah, Masya Allah, Sayyidina Muhammad. Dunia ini darul bala, tempatnya ujian. Al-Kahfi ayat ke-7 ya, di antaranya, karena Allah banyak bicara ini di dalam Al-Quran. Di antaranya surah Kahfi ayat ke-7, dunia ini tempatnya ujian. Gini, ini sebetulnya harus dimulai dari pemahaman tentang konsep hidup. Hidup itu bukan hanya dunia. Tapi kita sering salah, kita sering mengatakan hidup di dunia. Hidup itu alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirah. Ini hidup nih, paketnya. Karena ya ini paketnya. Nah, dalam paket kehidupan ini, momentum yang disebut ujian atau masa ujian dan tempat ujian, itulah dunia. Sama seperti anak kita sekolah, ya tiap hari dia belajar. Tapi ada satu momentum di mana dia harus ikut ujian. Nah, ujiannya bisa diadakan di ruang kelasnya, bisa kalau ujian nasional itu diadakannya kayak misalnya di hall mana, tempat mana ya, wallahu alam. Tapi artinya akan tiba waktu di mana dia harus ikut ujian, waktu tersebut, hari tersebut, jam tersebut, tempat tersebut. Nah, kita waktunya, tempatnya yang disebut ujian, ya ini dunia. Jadi memang dunia ini isinya ujian. Allah sebutkan dalam Al-Anbiya 35, dunia ini isinya ujian dan ujian itu kesenangan dan kesusahan. Keduanya itu soal ujian untuk kita. Nah, kalau pertanyaannya betulkah ujian kita hanya akan berakhir setelah kita mati? Karena kematian itu mengeluarkan kita dari dunia. Maka artinya kita selesai dari waktu ujian, medan ujian. Kalau umur kita 50, berarti memang waktu ujian kita, waktu yang diberikan tuh 50 tahun. Kayak anak-anak kita sekarang lagi UTS, ada satu mata pelajaran dikasih waktu mengerjakannya 3 jam. Ya itulah waktu ujiannya 3 jam. Jadi kalau umur kita 50 tahun, itulah waktu ujian kita, 50 tahun. Kalau umur kita 80 tahun, itulah waktu ujian kita 80 tahun. Kematian itu seperti bel. Ketika anak kita ujian di sekolah, teng 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 teng, bel, waktu ujiannya udah selesai. Soalnya selesai, terisi nggak terisi kumpulkan gitu ya. Ya itulah kematian kita. Belnya sudah berbunyi, waktu kita sudah habis. Apakah kita beriman, apakah kita belum beriman, apakah kita sudah saum sunnah, kita belum saum sunnah, apakah kita masih hatinya penuh dengan kotor, apakah hati kita sudah bersih. Pokoknya kalau belnya udah bunyi, selesai. Kumpulkan semuanya. Nah inilah jangan sampai bel kita bunyi, kematian itu datang, tapi kita belum melaksanakan soal ujian itu dengan baik. Anak-anak kita aja ujian ada yang dia soalnya nggak bisa. Iya, tapi pembedanya adalah dia berjuang nggak untuk menjawabnya. Ketika dia berjuang untuk menjawabnya dengan segala daya upaya dia ada mengisi, guru tuh bisa tahu. Guru bisa baca, dia bisa tahu dari hasil anak, dari tulisan anak itu, dia bisa tahu apakah anak ini berusaha menjawab dengan daya upayanya atau asal-asalan aja jawab. Itu guru bisa tahu. Apalagi Allah. Allah Maha tahu apakah kita betul-betul berjuang, berusaha menjawab soal-soal ujian kita, atau kita asal-asalan aja yang penting jawab. Itu Allah Maha tahu.
Oleh karenanya kuncinya di perjuangan. Dan ini ada pada surah Al-Ankabut ayat 69. Ini selalu jadi sandaran Teteh, Masya Allah. Allah mengatakan barang siapa yang berjihad, dia bersungguh-sungguh, berjuang dalam kehidupan di dunia ini, hanya dengan berharap kepada ridhonya Allah, ini Allah sukai. Allah berjanji, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya kepada orang ini. Masya Allah. Jadi kuncinya ada pada mujahadah. Kira-kira itu ya jawabannya. Terakhir, apakah ujung dari segala ujian kita adalah kebahagiaan? Wallahu a'lam. Tergantung bagaimana kita menghadapi ujian kita. Kebahagiaan itu bukan pencapaian. Kebahagiaan itu adalah proses. Tapi kita mesti paham apa itu bahagia. Karena bahagia itu bukan aku udah nggak susah lagi, kemudian kita anggap itu bahagia. Atau bahagia itu, oh aku tadinya masih sendiri, sekarang udah menikah, kita anggap itu bahagia. Karena semuanya proses. Ketika kita tadinya sendirian, lalu kita berharap untuk menikah, lalu Allah pertemukan kita dengan jodoh dan kita menikah, di situ ada kebahagiaan. Tapi pernikahan itu perjalanan. Dan perjalanan, kata Allah, isinya susah dan senang. Jadi nanti pernikahan kita isinya susah dan senang. Ketika itu kita jalani sebagai sebuah proses keimanan kita, insya Allah kita bahagia. Tapi kalau kita jalani sebagai sebuah beban dan kita senantiasa mengira-ngira, aduh kapan ya bahagia, kapan ya tercapai, ya kita nggak akan bahagia, ya. Justru kita tidak akan berbahagia ya dengan seperti itu. Jadi sekali lagi bahagia itu adalah proses dan itu bergantung kepada bagaimana kita memahami, mengelola dan menjalankan pemaknaan akan bahagia. Mungkin itu yang Teteh bisa sampaikan. Bahagia itu bukan pencapaian kehidupan kita sebagai manusia, tetapi bahagia itu adalah ketika kita menyandarkan seluruh keadaan kita hanya sebagai hamba Allah, sehingga semua susah kita menjadi jalan penghambaan kita pada Allah, seluruh senang kita adalah jalan penghambaan kita kepada Allah, sehingga hati kita tidak diguncang oleh kehadiran takdir demi takdir yang manapun, justru seluruh takdir itu jadi bahan baku yang mengokohkan bangunan iman. Insya Allah itulah bahagia. Wallahu a'lam bishawab, maaf lahir batin. Mungkin itu yang Teteh bisa sampaikan dalam pertemuan ini. Dan marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah mendapatkan ampunan ya. Allah maha mengampuni, Allah maha menyiksa, karena Allah zat yang maha. Jadi Allah bisa apa saja. Tapi Allah ketika menyebut maha menyiksa, bukan artinya Allah ingin menyiksa. Bukan ya, tapi Allah maha menyiksa. Allah bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang Allah tidak bisa. Nah kita tidak ingin menjadi bagian yang mendapatkan siksa Allah. Oleh karenanya ikuti petunjuknya. Allah pun memberi petunjuk agar kita selamat dari siksaan Allah. Apa? Iman, takwa, sabar, syukur, tawadu, jaga lisan, tutup aurat, ibadah yang benar ya, belajar Quran, ikuti sunnah ya. Ikuti itu semua petunjuk-petunjuk Allah ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan sepanjang kita memperjuangkan segala tuntunan Allah dan Rasulnya, insya Allah dosa kita, kelemahan kita, ketidaktahuan kita, insya Allah di sana ada ampunan-ampunan Allah ya. Asalkan betul kita pakai kuncinya yaitu iman dan takwa, kemudian sabar dan syukur agar kita insya Allah senantiasa berada pada jalan yang memang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab, maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. 15 menit lagi duhur, insya Allah majelisnya mesti ditutup. Teteh kembalikan dulu kepada Bunda, kepada MC. Tafadhali. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Teteh Hadijah. Sebetulnya tadi ada pertanyaan 3 yang belum terjawab, tapi insya Allah nanti mungkin dikirimkan saja karena waktu yang sudah tidak memungkinkan. Kemudian kesimpulan juga sepertinya sudah tersampaikan. Saya mencatat beberapa hal yang tadi disampaikan bahwa Rabbi zidni ilma, ya Tuhan tambahilah ilmuku dengan tausiah hari ini. Di mana Allah Al-Alim yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk agar kita selamat. Tugas kita adalah selalu menyadari kita sedang berproses, menjaga hati dan luruskan niat.
selalu apa yang Allah suka. Kemudian wajib bagi kita seorang muslim untuk menggali ilmu melalui Al-Quran dan Al-Hadis yang menaungi ilmu dari segala ilmu. Yakinkan semua milik Allah, semua kembali kepada Allah. Dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat apa yang sudah dilakukan. Taubat menzolimi, taubat dizolimi. Dengan cara bertaubat, amal soleh dan beriman. Termasuk minta kepada Allah agar kita bisa istiqomah dalam hijrah kita. Istiqomah itu harus diminta. Gitu ya, sesuatu yang Allah insya Allah berikan hadiah kepada kita. Demikian kiranya kesimpulan dari saya. Mungkin sebelum ditutup, Teteh, karena suasana sekarang sedang pandemi, banyak yang diuji dengan sakit, kemudian juga pada saat yang bersamaan sekarang sedang adik-adik, anak-anak sedang ujian di kelas 12, mohon bisa ditutup dengan dengan doa, kemudian atas ilmunya kami ucapkan terima kasih. Terakhir mungkin dengan Masya Allah, doa. Sayyidina Muhammad. Silakan. Baik, Bunda yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, waktunya singkat ya, insya Allah kita luruskan hati, doa yang pendek pun insya Allah mudah-mudahan menjadi suatu kebaikan, menjadi jalan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilakukan dengan hati yang bersih, niat yang lurus, serta ketawaduan, menyerahkan hasilnya kepada Allah, bukan doa yang hasilnya kita atur-aturkan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kita merunduk hati, merunduk kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah dengan namamu, ya Allah dengan salawat kepada Rasulmu, ya Allah kami memohonkan jalan keselamatan, ya Allah selama kami di dunia sampai dengan kami tiba di syurgamu, ya Allah. Ya Allah jangan jadikan perjalanan dunia kami menjadi kecelakaan yang akan melemparkan kami kepada api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah jangan jadikan seluruh proses yang kami lewati di dunia ini menjadi kesulitan ketika kami tiba di alam-alam-Mu yang lain. Ya Allah tolonglah kami agar dunia kami menjadi sarana bagi kami untuk selamat pada kehidupan selanjutnya sampai kami tiba di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah jadikanlah dunia kami, ya Allah, sebagai ladang kami menggali ilmu, ladang kami menggali hikmah, ladang kami mendapatkan hadiah dari-Mu, ya Allah. Karena sesungguhnya seluruh keadaan hidup ini adalah hadiah, tapi kami sering buta, ya Allah. Kami sering lupa, ya Allah. Kami sering tidak memahaminya, ya Allah. Tolonglah kami, ampunilah kami, berikanlah kami petunjuk. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sabar dan sabarkanlah kami dalam prosesnya untuk mendapat sabar. Ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur dan sabarkanlah kami dalam prosesnya untuk mencapai syukur. Ya Allah sesungguhnya Engkau maha segala sesuatu. Kami tidak mengetahui, tidak mampu, tidak bisa apapun juga. Kami sandarkan seluruh keadaan kami kepadamu, ya Allah. Kami titipkan diri kami, anak-anak kami, suami kami, orang tua kami, kakak adik kami, keluarga besar kami. Kami titipkan teman, sahabat, kerabat, tetangga kami yang dekat, yang jauh. Kami titipkan seluruh orang-orang yang mencintai kami, mengasihi kami, bahkan mereka yang menzalimi kami, yang berbuat keburukan kepada kami, yang menyakiti kami. Kami titipkan seluruhnya guru-guru kami, alim ulama kami, orang-orang saleh, para pejuang agamamu, mujahid-mujahidah. Kami titipkan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi kesusahan, penderitaan, kegelapan di tanah-tanah tempat mereka hidup dimanapun di seluruh muka bumi ini. Kami titipkan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Kami titipkan kepadamu, ya Allah. Kami titipkan, ya Allah, seluruh ciptaan-Mu, makhluk yang berada di seluruh jagat raya ini, ya Allah, agar seluruhnya mendapatkan ampunan-Mu, agar seluruhnya mendapatkan petunjuk-Mu, agar seluruhnya menjadi kebaikan bagi satu sama lain, agar semuanya dapat berkumpul di syurga-Mu. Tolonglah seluruh umat, ya Allah, khususan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami penerus perjuangan dari Nabi yang telah Engkau tetapkan sebagai panglima para Nabi. Ya Allah,
ampunilah kami, selamatkanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsir, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.